sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Kawan pemilih cerdas dan kritis, teman-teman sekalian, dinamika politik menjelang pencoblosan pemilu nanti, Capres itu tanggal 14 Februari, memang semakin panas gitu ya. Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam, itu kemudian akhirnya resmi mengumumkan bahwa dirinya mengambil keputusan untuk segera mengundurkan diri. Bahkan dijadwalkan hari ini, Kamis, itu segera akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, yang memang beberapa hari ini agenda Presiden itu tiba-tiba kemudian agak banyak berkunjung ke daerah-daerah gitu ya. Menjelang pencoblosan itu banyak kemudian ke daerah-daerah, banyak yang menilai bahwa kunjungan Presiden itu justru sesungguhnya adalah ada penetrasi untuk paslon tertentu. Tapi kita tidak akan bahas itu. Yang pasti bahwa selama ini Pak Jokowi, Presiden kita, itu sangat sibuk banyak di luar daerah, dan Prof. Mahfud juga masih di luar daerah. Sehingga yang bersangkutan belum bisa bertemu, dan hari ini, Kamis, tanggal 1 Februari, itu dijadwalkan akan bertemu langsung, dan Pak Mahfud akan segera menyerahkan secara resmi surat pengunduran diri sebagai Menteri Polhukam, Menteri Politik, Hukum, dan HAM gitu ya. Jadi koordinator, Menko. Kawan pemilih cerdas sekalian, ada sebenarnya banyak hal yang kemudian spekulasi soal kenapa Prof. Mahfud mengundurkan diri. Memang Prof. Mahfud seperti yang kita saksikan di video tadi, itu tidak gamblang menjelaskan alasan-alasannya. Katanya belum, sebelum bertemu dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi dia hanya menyatakan bahwa saya sudah membawa surat pengunduran diri ini ke sana kemari, karena antisipasi begitu Pak Jokowi memanggil untuk bertemu, mengalokasikan waktu untuk bertemu, maka kemudian Pak Mahfud segera akan menyerahkan surat itu. Itu hanya disebutkan di situ. Yang kedua juga ada penekanan bahwa Prof. Mahfud itu memandang bahwa harus bertemu, dipandang penting bertemu langsung dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan Pak Pratikno sudah bertemu gitu ya, tapi tetap kekeh untuk menyatakan akan bertemu langsung dengan Pak Jokowi karena ini adalah soal etika. Gitu ya, jadi memberi penekanan lagi-lagi etika yang pada saat debat Capres yang lalu, kata etika ini banyak kemudian berseliweran menganggap bahwa itu hal yang penting untuk diskusikan. Tapi lagi-lagi tidak di sana konteksnya untuk kita lihat. Penekanannya Pak Mahfud adalah bahwa karena yang bersangkutan diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Menko Polhukam, maka kemudian menjadi tidak elok kalau kemudian mereka mengundurkan diri tanpa kemudian bertemu langsung dengan Presiden sebagai pihak yang mengangkat beliau sebagai menteri. Teman-teman sekalian, soal mundur menteri sebenarnya ini ada hal yang menarik untuk kita lihat pada posisi lain soal etika dan macam-macam gitu ya. Tapi yang kita akan lihat adalah memotret bahwa ada sesuatu yang kita lihat, satu ada orang menyebut ini terlambat, ada juga yang menyatakan adalah tiba-tiba, dan ada juga yang menyatakan bahwa sesungguhnya karena Prof. Mahfud sudah tidak kuat lagi menyaksikan bagaimana perilaku Presiden Joko Widodo sendiri yang selama ini sudah terlalu jauh menginjak-injak martabat pemilu kita.
Presiden sebenarnya sudah pernah menandatangani. Jadi sebenarnya saya pernah mengistilahkan ini adalah bonus gitu ya, proteksi kepada para orang-orang Presiden Joko Widodo, menterinya yang akan maju sebagai cawapres atau maju sebagai capres gitu ya, termasuk kepada anaknya yang kebetulan maju sebagai cawapres. Itu tiba-tiba kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani, kita ingat ya, pada tanggal 21 November 2023 itu kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani ada satu regulasi peraturan pemerintah, itu adalah PP, ditandatangani nomor 53 tahun 2023, menyatakan bahwa ini isinya adalah garansi gitu ya, bahwa seorang presiden, seorang setingkat menteri sampai kemudian kepada wali kota itu tidak perlu menyatakan mengundurkan diri apabila yang bersangkutan dicalonkan atau maju sebagai capres dan cawapres. Dan kita tahu kontestan sekarang ini adalah ada dua menteri yang maju sebagai ada satu menteri sebagai capres, yaitu adalah Prabowo Subianto yang kita tahu sehari-harinya adalah sebagai Menteri Pertahanan. Lalu kemudian ada Pak Mahfud sendiri yang maju sebagai cawapres berpaket dengan Pak Ganjar, yang kita tahu sampai detik ini adalah masih Menteri Koordinator gitu ya, Polhukam. Lalu kemudian ada Gibran yang kita tahu juga bahwa sampai hari ini adalah masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, yang kemudian tiba-tiba keluar surat ini ditandatangani Jokowi menyatakan bahwa tidak perlu mengundurkan diri, yang sebenarnya sebelum-sebelumnya itu harus mengundurkan diri gitu ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya surat ini itu adalah sebuah garansi kepada siapa saja akan maju itu tidak perlu mundur. Itulah yang kemudian sempat mendapatkan perdebatan di publik bahwa integritas pemilu kalau mau dijaga sebenarnya harus mundur, tapi karena regulasi yang kemudian dimanfaatkan oleh para menteri ini untuk kemudian berlindung di baliknya tidak perlu mundur. Sehingga muncul desakan tetap bahwa tidak berbicara soal regulasi saja, tapi kemudian soal etika. Termasuk Pak Prof Mahfud sebenarnya pada saat itu, jadi selain Prof Mahfud, Pak Prabowo dan Gibran, saya sendiri pernah mendesak untuk harusnya segera mengundurkan diri. Karena analogi sederhana, itu hanya kalau kita misalnya melihat di pertandingan sepak bola, itu hanya di pertandingan di kampung yang pemainnya adalah sekaligus wasit gitu ya. Menko Polhukam itu kita tahu semua dia bertanggung jawab, relasinya adalah menjaga konstelasi politik, dan itu membina termasuk sebagai pembina politik itu termasuk relasinya kepada penyelenggara pemilu. Termasuk juga Pak Prabowo yang Menham gitu ya, banyak disorot adalah soal netralitas alat negara gitu ya. Lebih-lebih Gibran yang justru menangani, dia adalah sebagai wali kota yang bisa mengkonsolidasikan birokrasi ke bawah. Nah, ini yang kemudian sempat menjadi perdebatan. Tapi perjalanannya kemudian kita kemudian akhirnya banyak yang memberi pemaafan. Kenapa kemudian Prof Mahfud itu tidak mengundurkan diri? Karena saat itu kita lihat bahwa Prof Mahfud menjelaskan ada situasi yang memang sepertinya publik berharap untuk kemudian Prof Mahfud tidak mengundurkan diri sampai detik ini sebenarnya. Karena kita lihat betul bahwa ada paslon lain yang secara kuat memperalat menggunakan fasilitas-fasilitas negara gitu ya, kita duga seperti itu, bahkan di backup oleh istana, yang kita tahu itu semua adalah merusak integritas pemilu. Kalau itu kemudian Prof Mahfud sudah tidak ada di dalam, maka semakin liarlah konstelasi politik yang kita anggap itu merusak integritas pemilu. Nah, sehingga ada harapan banyak orang, banyak publik yang memberikan justifikasi, it's okay, silakan saja Prof Mahfud dalam, karena kemudian itu dianggap bisa menjadi benteng terakhir yang bisa menjaga integritas pemilu. Tapi kemudian di bulan Januari kemarin mulai tanggal 23, sepertinya di saat desakan publik untuk Prof Mahfud mundur sudah tidak ada, bahkan memberikan pemaafan untuk oke, Anda bertahan saja. Pada saat bersamaan justru Prof Mahfud mengambil sikap sepertinya sudah tidak kuat lagi untuk berada dalam kabinet Indonesia Maju. Kenapa? Pembacaan saya sesungguhnya adalah sangat sederhana. Prof Mahfud sudah tidak kuat menyaksikan langsung bagaimana brutality presiden kita itu kemudian mereka menginjak-injak integritas pemilu. Bagaimana presiden sudah terlalu jauh melakukan cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 sekarang ini. Bagaimana presiden kemudian senang membuat gaduh di publik, bukannya menjaga kesejukan dalam berpolitik, tapi kemudian membuat gaduh. Tentu Prof Mahfud dalam sebagai posisi Menko Polhukam punya beban moral untuk kemudian menjaga integritas pemilu itu. Dan sepertinya mereka sudah tidak kuat. Maka pilihannya adalah Prof Mahfud mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, mudah-mudahan saya keliru gitu ya, tapi sebagai Prof Mahfud sebagai adalah ahli hukum tata negara, saya menduga betul bahwa sepertinya Prof Mahfud membaca bahwa desakan publik
untuk agenda pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa dibendung lagi. Bukti-bukti untuk dilakukan pemaksulan itu sudah sangat kuat dan tidak ada lagi untuk pembenar untuk bisa menahan agenda-agenda pemaksulan itu. Maka kemudian Prof. Mahfud tidak ingin diletakkan dirinya sebagai orang yang bermain dua kaki atau bahkan bisa nanti dijustifikasi mengkhianati Presiden karena meloloskan aspirasi pemaksulan itu. Maka kemudian Prof. Mahfud akhirnya menyatakan mengundurkan diri. Karena pembacaan sebagai orang yang paham betul hukum, bukti yang kuat atau alasan untuk mendorong pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo sesungguhnya adalah sangat-sangat kuat. Maka dalam konteks itu tidak ada pilihan Prof. Mahfud untuk dalam posisi sekarang ini itu mengundurkan diri. Meskipun kita tahu semua selalu alasannya namanya politisi, Prof. Mahfud sangat alasan menjaga etika. Dan yang kedua adalah hanya menyebut karena ingin fokus untuk pemenangan. Bagi saya itu adalah alasan biasanya sebagai politisi. Karena kita tahu masa kampanye sebenarnya adalah sisa beberapa hari lagi. Bahkan kalau kita lihat dari jadwal kampanye yang berakhir pada tanggal 10, sesungguhnya sudah tidak sampai 10 hari lagi. Artinya kalau alasan pemilu mereka mundur, itu sudah tidak bisa atau sudah sulit untuk kita terima. Yang ada adalah boleh jadi memang karena argumentasi yang dua tadi itu, Prof. Mahfud sudah tidak kuat lagi menghadapi bagaimana perilaku Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya tidak bisa dikontrol untuk terus bermain cawe-cawe terlalu jauh dalam Pilpres 2024 ini. Dan hampir semua publik menyatakan bahwa integritas pemilu kita sekarang ini sudah tidak bisa dijamin lagi.